Terima kasih buat segalanya Tuhan. Engkau yang menjamin hidup kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah praise and worship pagi ini. Terima kasih karena kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Biar itu menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan buat setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang tolong kami bisa mengerti supaya firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih, urapi juga mampukan hamba-Mu yang tidak punya kemampuan selain dari Engkau yang memampukan hamba untuk bisa menyampaikan firman ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus segala hormat, pujian dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang streaming atau di mana saja. Saudara, pagi hari ini saya akan share tentang mengendalikan perasaan. Kita baca dulu dari Amsal 16 ayat 32. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya ulangi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya mau cerita dulu sebuah kisah ilustrasi saudara. Suatu ketika ada seorang anak muda, dia punya bakat yang luar biasa, yaitu dia jago memanah. Anak muda ini jago sekali memanah dan hampir jarang bidikan panahnya itu gagal. Nah, suatu ketika di desa itu tersiar sebuah kabar ada seorang tua, ada seorang biksu tua yang juga jago memanah. Maka si anak muda ini ingin menantang kehebatan dari biksu tua ini saudara. Dia ingin mengadu ilmu kepandaian memanah. Kemudian dia datang kepada biksu tua ini dan berkata, Pak tua, saya dengar kamu adalah seorang yang sangat jago memanah. Dan saya ingin tahu seberapa hebat, seberapa canggihnya kamu membidikan sebuah anak panah. Kemudian si anak muda ini dia mulai menaruh sebuah buah saudara di atas sebuah pohon yang jaraknya cukup jauh. Kemudian dari jarak yang begitu jauh dia ambil busurnya dan dia mulai bidikan buah itu dengan tepat saudara. Ketika panah dilesatkan, nancep di buahnya, buahnya terbelah jadi dua saudara. Wah, dia merasa bangga bahwa itu adalah sebuah pencapaian dan keahlian dia yang luar biasa. Kemudian dia berkata kepada biksu tua ini, sekarang giliranmu Pak Tua, tunjukkan kehebatanmu. Biksu tua ini hanya diam, cuma senyum-senyum, kemudian dia berkata, ayo nak ikut saya. Ya, dia nggak taruh sasaran di atas pohon saudara, tapi biksu tua ini dia mengajak anak ini ke sebuah tempat yang seperti jurang saudara, hampir di pinggir jurang. Nah, di pinggir jurang itu terdapat sebuah batang kayu yang tidak terlalu besar tetapi terlihat sudah agak rapuh saudara. Kemudian si biksu tua ini dia memegang busurnya, dia pegang anak panahnya dan dia mulai berjalan meniti kayu itu saudara. Dia mulai jalan meniti kayu itu dengan tenang dan dia berdiri di atas kayu ini sedangkan di bawahnya jurang. Kemudian dia ambil busur panahnya, dia ambil anak panahnya dan dia kemudian melihat ke bawah ada sebuah pohon yang ada di seberang jurang saudara. Kemudian dia bidikan panahnya dan nancep di pohon itu saudara. Kemudian dia balik lagi dan dia bilang kepada anak muda ini, oke, sekarang giliran kamu, lakukan seperti apa yang saya lakukan. Kemudian si anak muda ini ambil busurnya, ambil anak panahnya dan mulai berjalan di atas kayu tadi seperti yang biksu tua tadi lakukan. Begitu dia mulai berjalan pelan-pelan, apa yang terjadi saudara? Tangannya mulai gemeter, kakinya mulai gemetar, ya. Dia kehilangan fokus saudara. Mulai keringat dingin, mulai mengucur saudara. Sehingga dia nggak bisa konsentrasi. Dan ketika ada di tengah-tengah itu dia berkata, Pak Tua, saya menyerah, saya nggak bisa lakukan seperti yang Anda lakukan. Kemudian dia kembali ya dan Pak Tua ini berkata begini, kamu bisa mengendalikan anak panah dan busur yang kamu pegang.
Tetapi sejujurnya, sebetulnya pengendalian yang terbesar itu bukan kekuatan kamu memanah. Tetapi pengendalian yang sebenarnya adalah bagaimana engkau mengendalikan perasaanmu, mengendalikan pikiranmu ketika engkau sedang ada dalam ketakutan, ketika engkau sedang ada dalam situasi yang tidak menguntungkan, bahkan itu membahayakan buat dirimu. Itulah pengendalian yang sesungguhnya. Kamu hebat bisa memanah karena kamu merasa itulah kekuatanmu. Kamu bisa mengendalikan panah dengan tepat. Tetapi ketika ada sebuah tantangan, ketika ada sebuah ketakutan, ketika ada sebuah situasi yang tidak enak sepertinya, kamu tidak bisa mengendalikan pikiranmu, tidak bisa fokus dengan apa yang harus kamu lakukan, sehingga kamu ketakutan, kamu gemetar, dan kamu gagal. Saudara, Amsal berkata orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pada zaman dulu, zaman kuno, saudara, ya, merebut kota itu adalah sebuah keberhasilan dari seorang prajurit. Menaklukkan sebuah kota adalah keberhasilan dari pasukan. Ketika dia menyerbu sebuah kota itu enggak mudah. Makanya merebut kota adalah sebuah perjuangan bagi seorang prajurit yang sangat luar biasa. Kenapa? Kota zaman dulu itu bentengnya gede-gede, ya. Temboknya tebal, saudara. Kalau sebuah kota itu dikelilingi oleh tembok yang sangat tebal, tebalnya bisa bermeter-meter, tingginya juga bisa puluhan meter, saudara. Seperti tembok Yeriko. Itu tebal sekali. Kemudian ada pertahanan yang sangat berlapis, jadi nggak mudah pasukan musuh untuk menyerang, merebut kota. Dia harus menaklukkan dengan pertahanan yang sangat luar biasa. Biasanya tembok itu ada menara pengawas, ada menara penjaga, kemudian gerbangnya tebal, besinya kuat, saudara, nggak gampang ditembus. Nah, terkadang mereka juga bikin saluran air, bikin parit yang sangat lebar, sehingga musuh nggak mudah untuk langsung nyampe ke sana. Dia harus berjuang dengan begitu rupa. Nah, itu ada pertahanan yang sangat kuat. Kemudian menaklukkan sebuah kota dengan tembok yang berlapis itu butuh strategi yang nggak mudah. Membutuhkan strategi yang matang. Terkadang ada pengepungan, dikepung berhari-hari, berbulan-bulan. Supaya apa? Supaya orang yang di dalam kota nggak bisa keluar, kelaparan, saudara. Sehingga akhirnya bisa diserang dan dikalahkan. Jadi ada banyak hal yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Jadi merebut kota adalah sebuah hal yang sangat sulit. Dan ini membutuhkan kekuatan fisik dan juga kekuatan militer yang sangat luar biasa. Tidak mungkin merebut kota yang begitu kuat hanya dengan mungkin satu batalion. Pasti nggak mungkin, saudara. Pasti akan ada ribuan pada zaman dulu pasukan untuk menyerbu, menyerang. Untuk merebut sebuah kota dengan benteng yang begitu kuat. Jadi Salomo berkata, kalau kita bisa menguasai diri, itu sepertinya kita seperti menaklukkan sebuah kota. Jadi menguasai diri itu sulit, ya. Seperti kita merebut kota, artinya menguasai diri adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang sangat ekstrim, membutuhkan strategi, membutuhkan daya tahan. Betul, saudara? Kalau merebut kota perlu strategi, perlu daya tahan, maka menguasai diri, Salomo juga berkata orang yang menguasai diri itu tidak mudah, harus benar-benar kuat. Kemenangan terbesar itu bukan mengalahkan musuh yang ada di luar sebetulnya. Salomo ingin berkata, tetapi kemenangan terbesar adalah ketika saudara dan saya bisa mengalahkan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Ilustrasi tadi berkata, anak muda ini dia jago, saudara. Dia bisa mengalahkan orang lain mungkin. Dia bisa mengalahkan atau dia bisa membidik sebuah target yang menurut dia cukup jauh. Tetapi ternyata dia tidak bisa mengalahkan rasa takut, rasa gentar, rasa was-was ketika dia berhadapan dengan situasi yang ekstrim. Ada ketakutan yang membuat dia akhirnya tidak bisa mengeluarkan kemampuan dia memanah. Musuh ini terkadang bersembunyi di dalam hati dan pikiran saudara dan saya, betul? Dan inilah yang sedang dikerjakan oleh kuasa kegelapan hari-hari ini. Dia sedang tipu kita, dia sedang
tipu daya itu mulai dilancarkan, dia sedang gerakan kuasanya untuk membuat perasaan saudara dan saya terpengaruh. Sehingga apa? Sehingga itu bisa menghancurkan hidup kita. Kita tidak punya pengharapan. Kita nggak punya iman lagi yang kuat. Kita nggak punya lagi bisa berkata bahwa Tuhan itu besar dan luar biasa. Kenapa? Karena kuasa kegelapan serang itu. Dan kita kalah, saudara. Ya. Dan ini yang mari kita pelajari hari-hari ini. Bahwa mengendalikan perasaan itu bukan berarti menekan perasaan. Jangan marah ya, jangan marah, jangan marah. Ditekan supaya jangan marah. Marah itu kan wajar, saudara, betul ya, manusia ya. Siapa yang gak pernah marah? Gak ada. Siapa yang gak pernah khawatir? Gak ada, pasti pernah. Tetapi yang Salomo ingin ajarkan, Tuhan ingin ajarkan adalah bukan kita menekan perasaannya. Tetapi bagaimana caranya kita merespon terhadap perasaan itu. Amin. Marah itu bisa datang, khawatir itu bisa datang. Next, Mas. Tetapi respon kita itu yang lebih penting dari cuma sekedar jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kita bisa mengendalikan supaya enggak marah. Mungkin bertahan hanya sesaat, tapi ketika mulai marah, respon kita sudah bisa emosi, bisa marah-marah, bisa pukul, bisa teriak-teriak, saudara. Dan ini yang mari kita belajar hari-hari ini, saudara. Karena apa? Karena situasi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Besok kita akan berdoa untuk bangsa ini. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan perasaanmu, tidak bisa mengalahkan musuh di dalam diri kita, yaitu perasaan kita, maka dengan situasi yang terjadi hari-hari ini, itu bisa membuat saudara jatuh, kecut, tawar hati, kecewa, putus asa, dan sebagainya. Mari kita belajar dari beberapa kisah dalam Alkitab. Tidak bisa mengendalikan perasaan itu akan kehilangan berkat. Ya. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 dalam terjemahan sederhana bilang begini. Suatu hari ketika Yakub sedang memasak sup kacang merah, Esau pulang berburu dari padang dalam keadaan apa, saudara? Sangat lapar. Berkatalah Esau kepada Yakub, perhatikan bahasa dan tanda bacanya. Aku kelaparan. Wah, tanda seru, saudara. Aku kelaparan. Jadi tiba-tiba Esau datang lihat Yakub lagi masak. Dia datang dan langsung teriak, aku lapar. Wah, ini kan karena orang udah mulai lapar, yang gampang muncul apa, saudara? Ngamuk. Ya, betul ya. Berilah aku sebagian sup kacang merah itu. Inilah sebabnya Esau diberi nama julukan Edom yang berarti merah. Jawab Yakub kepada Esau, baiklah, ini pelan nih, saudara. Baiklah, tapi kamu harus menukarnya dengan hak kesulunganmu. Ini Yakub ngomongnya pelan. Tetapi Esau bilang begini, aku hampir mati kelaparan. Udah lapar banget nih, kalau bahasa sekarang. Gua hampir mati tahu, udah gak usah banyak ngomong. Gua hampir mati nih, lapar banget. Nah, karena dia sudah kelaparan, emosi, gak bisa mengendalikan perasaan. Dia bilang begini, apalah gunanya hak kesulungan itu buat saya. Udah gak penting hak kesulungan, yang penting gua makan. Yang penting saya lapar, sini kasih buat saya. Saya lapar banget, hampir mati. Dia gak berpikir hak kesulungan yang dia terima. Dia gak berpikir ada blessing sebagai anak sulung. Dia gak mikir, kenapa? Sudah lapar. Orang lapar pikirannya udah emosi, saudara. Dia tidak bisa kendalikan perasaannya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kata Yakub, bersumpahlah terlebih dahulu bahwa kamu akan memberikan hak kesulunganmu kepadaku. Lalu dengan bersumpah Esau menukar hak kesulungannya dengan masakan Yakub. Maka Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau. Dia makan dan minum lalu pergi. Demikianlah Esau tidak menghargai hak kesulungannya. Demikianlah Esau tidak menghargai berkat yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Dia kehilangan hak kesulungan. Hanya gara-gara apa? Gara-gara lapar, emosi. Dia tidak peduli dengan apa yang menjadi bagiannya. Yang sebetulnya lebih berharga. Rasa lapar itu sementara.
Mungkin kalau dia datang sama Yakub ngomong baik-baik, Kub minta sih, lapar Nggak mungkin nggak dikasih saudara, pasti mungkin dikasih. Tetapi apa yang terjadi? Keputusan yang diambil ketika emosi, ketika dia lapar, ketika dia marah, itu dampaknya seumur hidup dia kehilangan berkat terbesar dalam hidupnya. Saudara berhati-hati ketika saudara mengambil keputusan. Keputusan yang besar ketika diambil pada saat saudara tidak bisa menguasai perasaan. Ketika saudara sedang emosi, sedang marah, sedang kecewa. Ya, hati-hati. Karena terkadang ketika saudara lagi marah nggak bisa berpikir logis. Sedang kecewa nggak bisa berpikir normal. Terkadang asal memutuskan. Sedang sedih, sedang takut. Itu keputusan yang sangat krusial kalau saudara salah mengambil. Makanya berhati-hati. Kenapa? Karena emosi itu adalah penasehat yang buruk. Dia nggak bisa memberikan sebuah jalan yang benar ketika saudara sedang emosi. Makanya kalau lagi marah, jangan langsung buat keputusan. Tenang dulu, tarik napas, ya, tarik napas. Jangan lagi marah langsung bilang, ya sudahlah, nggak usah udah, sudahlah, pergi aja. Nah itu kan saudara, nanti begitu sudah tenang baru mikir, alah salah ngomong tadi salah ya. Nah hati-hati saudara, ketika engkau tidak bisa mengendalikan perasaan, saudara kehilangan berkat. Tokoh yang kedua, kemarahan bisa merusak diri sendiri. 1 Samuel 18 ayat 7 dalam terjemahan Indonesia masa kini bilang begini. Sambil menari-nari para wanita bernyanyi demikian. Saul membunuh beribu-ribu musuh tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Ini adalah tarian wanita ketika menyambut Saul dan Daud setelah menang lawan Goliat. Jadi pada saat itu tradisi kalau ada peperangan dan menang itu wanita-wanita orang-orang pada keluar menyambut pahlawan. Nah, Saul disambut sebagai seorang raja yang berhasil. Tetapi ternyata di sebelahnya Saul ada Daud sebagai seorang pahlawan yang baru. Yang menyelamatkan bangsa Israel dari Filistin. Maka mereka menyanyi dan mereka menari kemudian berkata Saul membunuh beribu-ribu musuh. Itu penghargaan buat Saul. Tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Ini sebuah ungkapan hiperbola sebetulnya. Daud ketika itu tidak mengalahkan berpuluh-puluh ribu sebetulnya. Tapi sebuah ungkapan pujian, hiperbola kalau dalam bahasa Indonesia. Sehingga untuk menunjukkan sebuah apresiasi buat Saul ya beribu-ribu, cuma beribu-ribu. Tapi buat Daud karena Daud sebagai pahlawannya dikatakan berpuluh-puluh ribu. Saudara apa yang terjadi? Dari peristiwa ini Saul nggak terima. Saul ngerasa saya raja kok, saya kok nggak dihargain. Saya cuma beribu-ribu, ini Daud anak baru ya, bukan seorang prajurit, bukan orang yang menjadi bagian pasukan perang berpuluh-puluh ribu. Gua nggak terima, tersinggung. Ya, saya tersinggung, saya marah. Itu yang terjadi. Saul dipenuhi dengan kemarahan, iri hati, perasaannya tidak bisa dikendalikan, menjadi curiga. Dan dia mulai membenci Daud dan ingin membunuh Daud. Nah hati-hati saudara. Terkadang ketika ada orang memberikan pujian, apresiasi kepada saudara. Ternyata menurut saudara apresiasimu tidak lebih bagus daripada orang lain. Kemudian saudara merasa marah. Pernah nggak? Pernah ya saudara, saya juga pernah. Kenapa dia yang dipuji? Uang saya yang buat, uang saya yang ngerjain. Kenapa dia yang dapat apresiasi? Kok saya enggak? Nah hati-hati saudara. Itu bisa membuat perasaanmu terkontaminasi. Musuh terbesar Saul bukan Filistin. Tetapi sebetulnya musuh terbesar Saul saat itu adalah dirinya sendiri. Egonya. Sehingga ketika egonya disentuh, ketika itu tidak diberikan apresiasi yang selayaknya menurut dia sebagai seorang raja, maka dia mulai marah saudara. Kemarahan yang dipelihara, catat baik-baik. Kemarahan yang dipelihara akan menjadi racun yang diminum sendiri sambil berharap orang lain mati. Maksudnya gini. Kalau saudara marah iri hati, saudara sedang minum racun yang saudara minum sendiri. Tapi saudara pengen orang lain yang terima dampaknya. Orang lain yang terima imbasnya.
Padahal sebetulnya itu adalah kesalahan saudara sendiri. Jadi mari Bapak Ibu kita belajar hari-hari ini, termasuk saya juga sedang belajar, untuk bisa mengendalikan perasaan kita. Karena tidak mudah sedang berjuang seperti menaklukkan sebuah kota. Yang ketiga, mampu mengendalikan perasaan akan ditinggikan Tuhan. Siapa? Yusuf. Sudah sangat fenomenal. Dia dihianati, dijual, difitnah, dipenjara dan sebagainya. Tidak ditemukan kesalahannya, tetapi dia mengalami situasi yang sangat luar biasa. Ada alasan gak buat Yusuf marah? Ada. Ada alasan buat Yusuf benci dengan saudara-saudaranya? Ada. Ada alasan buat Yusuf balas dendam? Ada. Semua alasan itu ada pada Yusuf ketika dia tidak bisa mengendalikan perasaan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Yusuf tidak membiarkan lukanya itu mengendalikan hidupnya. Yusuf tidak membiarkan rasa luka, difitnah, disakiti yang mungkin menggores hidupnya itu mengendalikan hidupnya. Makanya ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dengan kakak-kakaknya, dia berkata begini, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap saya. Memang kamu sudah mereka yang jahat. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saya tahu kamu merancang yang jahat buat saya. Tapi saya enggak marah. Respon saya benar. Karena saya tahu Allah sedang merancangkan yang baik buat saya. Saudara mau pilih yang mana? Mau sebagai Yusuf yang menang dengan perasaannya? Atau mau gagal seperti Saul yang kalah dengan perasaannya? Itu adalah pilihan saudara dan saya. Luka hati, kekecewaan tidak menentukan masa depan saudara, betul? Tetapi respon terhadap luka itu yang bisa menentukan masa depan saudara. Respon terhadap kepahitan, sakit hati, kemarahan, itu yang akan menentukan saudara terima berkat atau tidak. Jangan seperti Esau. Hanya gara-gara lapar, marah, emosi, kemudian dia lupa bahwa dia punya berkat yang besar. Dan dia campakkan itu dengan mudah, hanya demi semangkuk sup kacang merah. Hanya gara-gara hal sepele, jangan sampai persahabatan menjadi hancur. Jangan gara-gara hal sepele, ya hubungan keluarga jadi ribut berantakan. Kendalikan perasaan kita, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat blessing Tuhan yang luar biasa. Amin. Bagaimana merespon perasaan dengan benar? Mari kita belajar beberapa hal praktis saudara. Yang pertama, belajarlah bicara dengan diri kita sendiri. Belajarlah self talk, ngomong sama diri kita sendiri. Jangan biarkan pikiran negatif itu terus khotbah di pikiran kita, di otak kita sepanjang hari. Kamu tuh gagal, kamu masa gak mau balas dendam tuh, kamu kan sudah disakiti, jangan mau terima, masa kamu cuma dapat bagian segini, gak bener itu, terus itu berkhotbah di pikiran kita setiap hari, hati-hati. Itu akan menghancurkan perasaan saudara dan saudara akan mengambil keputusan yang salah. Bagaimana caranya? Berbicaralah dengan diri kita sendiri dan berkata, aku percaya walaupun aku disakiti, tapi aku belajar untuk mengampuni. Gak apa-apa, aku percaya aku adalah orang yang sangat spesial. Terus bicara hal yang positif pada diri saudara sendiri. Supaya apa? Supaya energi positif itu masuk dalam hati dan pikiranmu. Supaya apa yang saudara responi itu hasilnya positif. Masuknya negatif, keluarnya pasti negatif. Tapi kalau masuknya positif, maka keluarnya pasti positif, saudara. Berbicara pada diri sendiri. Yang kedua, curhat kepada Tuhan. Jangan curhat sama orang. Kita senangnya curhat sama orang. Ci, pengen cerita Ci. Apa? Wah, panjang lebar. Tapi kita gak pernah curhat sama Tuhan, saudara. Ya, Tuhan tuh adalah Bapa yang baik. Dia mau dengar saudara, curhat sama dia. Ya, jangan curhat isi hati sama orang lain. Nanti ditambahin, bener Ci, bener. Wis lawan baik, wis hajar baik, wis gebuk baik, wis. Berantakan saudara.
Ya. Tapi ketika kita curhat sama Tuhan, Tuhan ini loh, tolong jaga hati dan perasaanku supaya benar dan tidak salah merespon. Ya. Yang ketiga, jangan membesarkan masalah dengan pikiran yang berulang-ulang. Ngerti saudara ya? Bagaimana nanti kalau dolar 18.000? Bagaimana kalau 19.000? Bagaimana kalau 20.000? Diulang-ulang terus. Gimana nanti kalau misalnya begini? Gimana nanti terus? Bagaimana terus diulang-ulang. Saudara tahu, kalau saudara makin mengulang hal-hal yang begitu bukan menjadi sebuah kebahagiaan, tapi semakin takut saudara. Bagaimana kalau ada gempa? Bagaimana kalau ada banjir? Bagaimana kalau nanti ini barang-barang naik? Bagaimana kalau misalnya ini begini terus diulang pertanyaan itu diulang setiap hari masuk dalam pikiranmu. Maka itu akan mempengaruhi perasaan saudara. Dan hati-hati ini bisa mempengaruhi respon kita. Yang keempat, isi pikiran dengan firman dan bersyukur. Baca firman setiap hari, bersyukur karena itu sumber kekuatan kita. Yang kelima, jaga tubuh karena ini mempengaruhi perasaan. Kenapa harus menjaga tubuh? Saudara ingat ketika Elia dikejar atau diancam sama Isabel? Ya, dia ketakutan saudara. Dia ketakutan, perasaannya galau, takut karena mau dibunuh saudara. Apa yang dia lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Apakah langsung kemudian Tuhan ngomong sama Elia, lawan aja Elia, enggak apa-apa lawan. Enggak saudara. Tuhan membuat Elia tidur. Terus dibangunin, bangun, makan, minum. Sekali, terus tidur lagi saudara. Dibangunin lagi, makan, minum. Supaya kamu kuat, tugas kamu masih panjang. Kamu perlu kekuatan. Dan ketika Elia makan, minum, istirahat. Saudara baca kisahnya. Ketakutannya hilang. Perasaannya sudah berubah saudara. Jadi kalau saudara sedang galau, makan, tidur, minum. Kenapa? Karena kalau makan kenyang jadi pikirannya benar saudara. Istirahat ya. Karena itu menjaga tubuh bisa mempengaruhi perasaan saudara. Betul ya? Jaga diri saudara. Tubuh kita juga perlu dijaga, bukan cuma rohani. Mari saudara dan saya hari ini kita jaga hidup kita. Kita perlu perjuangan untuk mengalahkan segala tantangan di depan. Situasi dunia sedang tidak baik-baik saja, tetapi jangan sampai situasi yang sangat menggetarkan ini mempengaruhi respon hidup kita. Tapi kita tetap percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup membela, menolong, dan menyelamatkan hidup kita dan akan terus memberkati hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucap syukur untuk tempat yang sangat baik. Sekali lagi saya ingin mengingatkan besok jam 7 biasanya kalau hari Minggu adalah hari yang istimewa buat saya. Sebab apa? Kalau hari Minggu itu biasanya saya setelah saat teduh 4:30, jam 5 itu sampai sekitar jam 6:30, jam 6, setengah 7, saya tidur lagi. Ya, saya sudah selesai tidur lagi sampai kira-kira jam 8:30. Nah, saya baru bangun tuh, ya. Terus mandi, terus ke taman. Nah, itu hari istimewa buat saya. Karena setiap hari kan ke sini. Jadi tidak ada waktu habis saat teduh terus tidur lagi itu enggak ada waktu, Saudara. Kalau hari Minggu adalah sesuatu hal yang istimewa buat saya karena habis saat teduh bisa tidur lagi. Tapi besok ingat ya, enggak ada kita leyeh-leyeh ya. Saya berdoa ayo jangan sampai miss karena saudara saya besok itu mau bergabung dengan anak-anak Tuhan. Beberapa gereja yang juga mengadakan kebaktian yang jam 7 doa 1 juta lagu untuk Tuhan. Berdoa buat Indonesia. Ya. Soalnya apa saudara? Firman Tuhan mengatakan bahwa kebahagiaan
berkat, anugerah yang Tuhan berikan dan membuat negara kamu itu makmur, itu juga merupakan kebahagiaan buat hidup kita. Ya, kita ada di tempat ini, kita harus berdiri buat bangsa dan negara kita. Amin. Ya. Yang kedua, tentang kesabaran. Saya udah berhari-hari ini kan, saya selalu berdoa kepada Tuhan dan kesaksian, sabar Tuhan, sabar. Itu sangat luar biasa, penguasaan diri dan kesabaran itu sangat luar biasa. Sampai dengan saat ini kalau saya lagi bicara dengan orang ya, saya tahu itu Roh Kudus. Bicara dengan orang itu bicaranya ngalor kidul tuh ya, sana sini gini. Saya kadang-kadang nggak sabar. Cepet kamu mau ngomong apa gitu loh. Saya tuh gini, tapi sabar. Dalam hati saya tuh ada suara sabar. Ya, jadi, ya Tuhan sabar. Jadi saya sabar lagi. Kemarin saya hampir gak sabar. Ya. Saya janji sama seorang, dia ulang tahun dan dia bilang gini, tante saya mau didoain, oke, nanti ya sesudah habis ke PW kamu nanti ketemu saya di sini, ya. Sampai mana katanya mau didoain ulang tahun kok nggak ada. Terus saya lupa. Kalau habis sudah itu lupa, saya ke taman. Udah berdoa semuanya, udah selesai, saya keluar, si Guatlan bawa anak itu, ini katanya mau didoakan. Saya mau ingin, kamu janji nggak? Tepat saya sih orangnya kalau orang janji sama nggak tepat itu nggak sabar. Saya nggak mau doain, saya mau gitu. Dalam hati sabar, ya. Saya tapi saya udah ngomong, kamu janji nggak tepatin, ya telat, saya nggak mau doain. Saya ngomong gitu, tapi dalam hati sabar. Ya udah sini tak doain, gitu. Saya akhirnya gitu. Saya bilang Tuhan, kita harus belajar begini, ya. Bisa jatuh untuk tidak sabar, tapi cepat bertobat, gitu ya, cepat bertobat. Jadi kita tahu, apakah kita sudah sempurna? Tidak ada satupun yang sempurna. Tapi nggak apa-apa jatuh bangun, tapi kan tetap kita akan belajar ya. Sehingga benar-benar kita akan merasakan dalam kehidupan kita kesabaran itu melebihi daripada kita itu meruntuhkan akan tembok yang benteng yang sangat tebal ya. Belajar saudara, belajar. Saya juga lagi belajar, terus belajar untuk saya itu dapat menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kan? Glow in the dark. Ya. Salah satunya glow in the dark apa? Ya sabar itu. Ya, itu kita bisa menjadi contoh dan teladan buat yang lain. Ya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih buat kesaksian Tuhan bahwa Engkau hidup. Engkau luar biasa. Engkau Bapa penolong dalam keadaan apapun juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau nyatakan keajaiban-Mu di taman. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan bahwa pengurapan Engkau sudah siapkan. Ajar kami menghargai akan apa yang sudah Engkau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, kami mau berdoa buat besok, di mana kami akan bersatu hati bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun juga berada. Mau berdoa dan berdiri buat bangsa ini. Dan di sini pun akan diadakan kebaktian Tuhan jam 7 pagi.
Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah ditugaskan untuk berdoa, ditugaskan untuk deklarasi, ditugaskan untuk memimpin pujian, ditugaskan untuk menari. Kami minta Kau siapkan semuanya Tuhan. Lagu-lagu, deklarasi yang sudah dipersiapkan, buat mereka Kau urapi dengan urapan yang baru di dalam menghadapi akan segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya acara besok kami persembahkan kepadamu dan Engkau yang beracara untuk besok. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa Tuhan, terus menerus kami berdoa. Karena kami rindu adanya suatu terobosan, kelepasan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Engkau tahu Tuhan betapa kemelut yang ada di dalam pikirannya Tuhan, perasaannya dan jiwanya. Kami minta kekuatan yang daripada-Mu. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kemampuan, Engkau beri hikmat, Engkau beri kebijaksanaan Tuhan. Sehingga apa yang diputuskan itu benar-benar dilakukan selaras dengan apa yang Engkau mau. Bapak, kami juga berdoa untuk semua rencana dan rancangan undang-undang yang akan dikeluarkan. Baik undang-undang itu untuk perpajakan, undang-undang untuk perdagangan, undang-undang untuk kesehatan, undang-undang untuk segala pertambangan, undang-undang untuk mengenai segala sesuatu hukum-hukum yang akan dikeluarkan, peraturan-peraturan hukum, undang-undang yang banyak Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Semua undang-undang yang akan direncanakan, kami minta Engkau yang turun tangan ya Tuhan. Engkau lakukan yang terbaik. Engkau yang akan terus beracara dengan perancang-perancang daripada pembuat undang-undang. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa untuk bencana-bencana alam yang mau tidak mau harus terjadi. Kami berdoa untuk gempa bumi yang seringkali kami sudah mendengar di beberapa tempat terjadi gempa bumi, terjadi longsor, terjadi perkara-perkara yang kurang baik. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau berdaulat atas hal-hal yang seperti itu. Kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah kalau mau tidak mau harus terjadi, anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada, Engkau lepaskan dan luputkan Tuhan dari semua bencana itu. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa ada virus apapun yang bakal terjadi. Kami berdoa saat ini, biarlah Kau berikan daya tahan tubuh yang baru buat kami, sehingga kami dapat terhindar dari segala sesuatu virus apapun yang terjadi di sekitar kami. Kami juga datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Tidak ada kekacauan, tidak ada chaos, tidak ada sesuatu hal roh yang ingin menghancurkan bangsa dan negara. Kami berdoa damai-Mu turun, damai-Mu turun. Semua roh-roh ketidakpuasan Engkau redam semua Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi akan bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami datang juga, Engkau tahu semua persoalan yang kami hadapi Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami mempunyai banyak masalah dalam keluarga kami, dalam kesehatan yang seringkali
banyak masih terganggu. Kami minta anugerah-Mu turun, masalah perekonomian, masalah keluarga, semua Tuhan kami mau persembahkan kepadamu. Engkau yang akan mengatur di dalam segala perkara. Terima kasih Bapak, Engkau baik, Engkau sungguh amat baik atas hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Kita bangkit berdiri. Kita menghadap kepada Tuhan saat ini. Kita memakai minyak yang sudah Tuhan kasih buat kita. Sebagai suatu perlindungan. Sebagai sesuatu kami akan lakukan. Bahwa perlindungan yang dari Tuhan akan meluputkan daripada segala sesuatu. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita bisa mengatasi dan berjalan di dalam kegelapan. Bapak terima kasih, ini minyak urapan, ini minyak kekuatan, ini minyak keajaiban, ini minyak supranatural Tuhan. Dan saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Biarlah terimpartasi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terus bekerja pada mata kami Tuhan. Pada telinga kami ya Tuhan. Pada bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Biar kami tetap dapat melakukan bagian kami. Semua diselubungi dengan darah Yesus. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati tangan kami hari ini. Biar tangan kami adalah tangan yang diberkati. Tangan yang diurapi. Tangan yang akan melakukan semua pekerjaan dan kami dapat melakukan dengan tuntas. Semua berkat yang Kau sudah sediakan buat kami hari ini kami terima dengan utuh. Berkati kaki kami Tuhan, sehingga perjalanan kami hari ini bersama-Mu mengalami suatu kemenangan demi kemenangan. Kaki kami tidak menjadi tersandung. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Pimpin hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.